Menhan Prabowo bela Jokowi, sebut Rocky Gerung keliru. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Itu bajingan yang tolol. Apakah Prabowo melindungi dia? Iya, saya kira itu ya keliru ya menurut saya ya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu menurut saya. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat, saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau, saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut gitu. Pak Rocky Gerung saya kira juga sebagai sebagai akademisi, sebagai ahli filsafat, seharusnya ya tidak seperti itu. Saya kira gegabah. Menteri Pertahanan yang juga bakal calon presiden yang diusung Partai Gerindra Prabowo Subianto menilai kritikan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi yang menggunakan kata-kata tidak pantas adalah keliru dan gegabah. Sebagai seorang akademisi, Rocky Gerung seharusnya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kurang pantas. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Apakah Prabowo melindungi dia? Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ke-7 nanti. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mau mengatakan yang benar-benar, dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil, dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Kalau kapten kesebelasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan, harus kita puji dan harus kita akui. Jangan kita mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemoohkan. Posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. 10 Agustus kita bikin gara-gara. Kita cari gara-gara. Kita cari gara-gara. Tanggal 10 Agustus kita akan bergerak. Laporkan ke Pak Jokowi, kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar People Power. Dan People Power itu dimulai dari Agustus. Bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi People Power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Segerakan saja People Power! People Power! People Power! People Power! People Power! Ya inilah manusia. Setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak selalu suka melihat Indonesia rusuh. Mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengemban tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Itu kami dengan segala kerendahan hati, betul-betul kami mohon kepada Allah agar memberikan pertolongan kepada kami semua daerah Indonesia yang sekarang kembang-kempis menghadapi tekanan-tekanan yang berat, dan kita betul-betul bermimpi dalam arti memohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan keadilan buat bangsa Indonesia. Saya lihat ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang kurang menghargai pemimpin-pemimpinnya sendiri. Ada sifat bangsa Indonesia yang kadang-kadang
tidak mau mengakui kehebatan bangsa kita sendiri. Tertanda Profesor Amin Rais menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi dan cabut mandat Presiden Jokowi. Saya katakan, sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Beliau punya jiwa besar. Kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Menyatakan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita, dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Kita harus berani mengatakan yang benar-benar, dan yang tidak benar itu tidak benar. Waktu COVID-19 mulai meletus, seluruh dunia panik, beliau ambil risiko itu. Itu leadership, itu kepemimpinan yang hebat. Saya harus akui, saya jenderal, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan dan keputusannya berani, kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto membela Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari kritikan Rocky Gerung yang memakai kata bajingan. Prabowo mengatakan Rocky Gerung keliru. Ya, saya kira itu ya keliru. Menurut saya, secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu, menurut saya, ujar Prabowo seusai silaturahmi dengan keluarga besar Transmedia di Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Senin 7 Agustus 2023. Prabowo mengungkit permintaan maaf Rocky Gerung. Prabowo menegaskan apa yang disampaikan Rocky Gerung terhadap Jokowi tidaklah benar. Dan saya kira beliau sendiri sudah sadar dan sudah minta maaf. Dan saya katakan tidak benar itu, ujar Prabowo. Prabowo menjadi saksi kerja-kerja Presiden Jokowi selama dia menjadi menteri di kabinet. Prabowo menegaskan Jokowi bekerja demi kepentingan rakyat. Saya masuk kabinet, saya lihat Pak Jokowi dari dekat. Saya menterinya beliau, saya melihat keputusan-keputusan beliau. Saya lihat pengarahan-pengarahan beliau, semuanya untuk kepentingan bangsa dan rakyat, kata Prabowo. Prabowo mengatakan, Presiden Jokowi sudah menanggapi pernyataan Rocky Gerung dan menyatakan itu hal kecil. Menurut Prabowo, Rocky Gerung sudah gegabah karena emosional. Tapi Pak Jokowi sendiri kan tidak mau, anggap ini masalah kecil. Secara saya kira Rocky Gerung sebagai akademisi, ahli filsafat seharusnya tidak seperti itu. Saya kira gegabah dan beliau sendiri saya kira sadar, mungkin emosional ya, kata Prabowo. Menko Polhukam Mahfud MD kembali angkat bicara soal Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Mahfud MD menyebut memang banyak laporan terhadap Rocky Gerung buntut dugaan penghinaan tersebut. Mahfud MD meminta semua pihak untuk tetap percaya kepada proses hukum. Kenapa Rocky Gerung? Ya, biar berproses, kata Mahfud MD usai membuka forum diskusi sentra Gakumdu Wujud Pemilu Bersih di Surabaya pada Selasa 8 Agustus 2023. Saya tidak tahu yang mana yang lanjut ke pengadilan, tapi yang saya tahu pengaduannya bukan hanya delik aduan,
tapi delik-delik lain yang sekarang sedang diproses Polri. Mudah-mudahan semua berjalan baik, katanya. Mahfud MD menegaskan, dalam kasus Roky Gerung, Presiden Jokowi tidak melakukan pengaduan. Semuanya murni dari masyarakat. Jadi begini, Roky Gerung itu kan Pak Jokowi tidak akan mengadu. Jadi tidak akan ada pengaduan dari Pak Jokowi, delik aduannya. Tapi kan laporannya banyak, bukan hanya delik aduan, tegasnya. Untuk diketahui, Roky Gerung akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Jaksel atas kasus dugaan menghina Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 22 Agustus 2023. Ia digugat atas perbuatan melawan hukum. Dikutip dari berbagai sumber berdasarkan SIPP PN Jakarta Selatan Minggu 6 Agustus 2023. Gugatan itu dilayangkan seseorang bernama David Tobing pada Kamis 3 Agustus 2023. Gugatan itu telah terregister dengan nomor perkara 712-PDT-G-2023-PN Jakarta Selatan.